Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluun Najwa dengan NIM E1R02410114, kelas 1D Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas tentang teks akademik bahasa Indonesia. Di dalam teks akademik bahasa Indonesia ini saya akan membahas 3 materi, yaitu pertama teks akademik, kedua genre makro, dan yang ketiga genre mikro. Baiklah, langsung saja simak penjelasan dari saya tentang teks akademik bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, teks akademik atau karya tulis ilmiah adalah teks yang berisi ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan yang disusun menurut metode tertentu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Teman-teman mahasiswa, ciri-ciri teks akademik terdiri atas 5. Yang pertama, bahasanya yang mudah dimengerti atau yang bersifat sederhana. Teks akademik menggunakan bahasa yang jelas, tidak terlalu rumit dan mudah dipahami oleh pembaca, tanpa terlalu banyak penggunaan istilah teknis yang tidak perlu atau memberikan penjelasan jika istilah itu digunakan. Kemudian yang kedua, bersifat objektif. Teks akademik yang menggunakan bahasa yang formal, tepat, singkat, dan akurat. Kemudian yang ketiga, disusun secara sistematis informasi atau data yang disajikan dengan cara yang terstruktur, logis, dan terorganisir dengan baik sehingga mudah dipahami. Yang keempat, isi teks padat akan informasi. Teks yang memaparkan informasi secara singkat, jelas, akurat, dan sistematis tanpa kata-kata yang tidak perlu sehingga pembaca itu dapat memahami isi dengan mudah dan cepat. Kemudian yang kelima, bersifat logis. Teks akademik ditulis berdasarkan logika yang benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian contoh teks akademik diantaranya adalah yang pertama, buku ilmiah. Ini biasanya buku yang kita pakai ya dalam proses pembelajaran di perkuliahan. Kemudian yang kedua ada artikel ilmiah yang biasanya disebut dengan istilah jurnal. Yang ketiga ada ulasan buku. Ini biasanya resensi terhadap buku-buku ilmiah. Lalu ada proposal penelitian yang meliputi skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kelima ada makalah yang biasanya dibuat untuk memenuhi tugas akademik atau diskusi ilmiah. Kemudian yang keenam adalah laporan penelitian. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang genre makro. Genre makro dalam teks akademik adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, yang dimana mengacu pada struktur dan pola yang besar yang membentuk teks akademik itu secara keseluruhan. Dalam konteks teks akademik, genre makro digunakan untuk menjelaskan jenis teks secara umum berdasarkan fungsi komunikatifnya dan bagaimana teks tersebut dapat diorganisasi secara menyeluruh. Contohnya ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, makalah, artikel, skripsi, dan lain sebagainya yang memiliki struktur besar seperti pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, simpulan, daftar pustaka, atau referensi. Ciri-ciri teks akademik genre makro ini yang pertama ada memanfaatkan referensi ilmiah. Teks akademik genre makro ini menggunakan sumber-sumber ilmiah yang kredibel sebagai dasar argumen, data, atau informasi yang disampaikan. Referensi ini dapat membantu atau mendukung validitas isi teks. Kemudian yang kedua ada menyajikan informasi ilmiah, yaitu teks ini berfokus pada penyampaian informasi yang bersifat ilmiah, baik itu berupa analisis, teori, hasil penelitian yang relevan dalam bidang tertentu. Kemudian yang ketiga, bahasanya yang formal dan sistematis. Bahasa yang digunakan bersifat formal, tidak santai atau sehari-hari, dan mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang baik. Penulisan dilakukan secara sistematis mengikuti urutan logis yang sesuai dengan struktur teks akademik. Kemudian yang keempat, strukturnya yang teratur, bahwa teks ini disusun dengan format yang jelas. Misalnya pendahuluan,
pembahasan, dan kesimpulan, yang dimana setiap bagian memiliki fungsi yang saling melengkapi untuk mendukung pemahaman pembaca. Kemudian yang kelima, mencantumkan sumber. Semua informasi yang diambil dari referensi harus dikutip dengan jelas, menggunakan format sitasi yang berlaku yang bertujuan untuk menghindari plagiarisme dan meningkatkan kredibilitas. Kemudian yang keenam, bersifat abstrak dan taksonomik. Bersifat abstrak berarti teks akademik ini membahas ide-ide konsep atau teori yang lebih universal daripada hanya fakta yang konkret. Kemudian bersifat taksonomik yaitu menunjukkan adanya pengelompokan atau klasifikasi informasi berdasarkan kategori tertentu, misalnya pengelompokan data atau teori. Kemudian kaidah kebahasaan daripada teks akademik genre makro ini, yang pertama, kalimat kompleks. Kaidah kebahasaan kalimat kompleks dalam teks akademik genre makro ini berarti bahwa teks tersebut cenderung menggunakan struktur kalimat yang kompleks daripada kalimat yang sederhana. Contoh kalimat sederhana itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak media sosial pada kesehatan mental. Namun di sini teks akademik genre makro itu menggunakan struktur kalimat yang kompleks. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak media sosial pada kesehatan mental, khususnya pada remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari platform tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat kompleks itu adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa utama atau induk kalimat dan satu atau lebih daripada klausa subordinatif atau anak kalimat. Hal ini memungkinkan penyampaian ide yang lebih terperinci, mendalam, dan terorganisir yang sesuai dengan sifat akademik. Kemudian kaidah kebahasaan teks akademik genre makro yang kedua, ada kata rujukan. Kata rujukan dalam teks akademik adalah kata-kata yang digunakan dan mengacu pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya atau akan disebutkan kemudian. Contohnya itu, penulis menyatakan bahwa hasil penelitian ini sangat relevan. Ia juga menegaskan perlunya studi lanjutan. Nah, kata rujukan ia dalam contoh tersebut berfungsi sebagai kata ganti orang ketiga yang merujuk pada penulisan yang telah disebutkan sebelumnya atau akan disebutkan kemudian. Kata rujukan ini penting dalam paragraf karena menyambung antar ide dalam paragraf dan menghindari pengulangan kata atau frasa yang sama. Kemudian yang ketiga ada kata sifat. Dalam teks akademik, penggunaan kata sifat berperan untuk memberikan deskripsi lebih rinci atau menilai suatu hal secara objektif. Nah, kata sifat yang sering digunakan biasanya bersifat formal, netral, dan relevan dengan isi pembahasan. Contohnya dalam kata sifat beragam, yang dimana kata sifat beragam itu memiliki arti bervariasi atau banyak jenis. Seperti dalam kalimat, metode yang digunakan dalam penelitian ini sangat beragam. Maksudnya bahwa penelitian tersebut menggunakan lebih dari satu jenis metode yang memungkinkan mencakup berbagai pendekatan atau teknik untuk mencapai tujuan penelitian. Contoh kata sifat yang kedua ada inovatif yang memiliki arti baru atau kreatif. Seperti dalam kalimat, pendekatan inovatif ini mampu memberikan solusi bagi masalah yang ada. Istilah inovatif di sana menekankan bahwa pendekatan tersebut tidak hanya mengikuti cara-cara konvensional, tetapi juga menawarkan gagasan atau metode baru yang lebih efektif, relevan, atau efisien dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada kata penghubung. Nah, dalam teks akademik genre makro ini berbentuk kata penghubung atau konjungsi yang berfungsi untuk membangun hubungan logis antara bagian teks yang kompleks. Genre makro biasanya melibatkan pengorganisasian informasi dalam skala yang besar. Beberapa jenis kata penghubung yang digunakan dalam teks akademik genre makro ini. Yang pertama ada kata penghubung penanda hubungan logis, seperti kata atau frasa selain itu. Contohnya dalam kalimat, selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian baru lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Nah, kata selain itu berfungsi untuk menambahkan informasi atau memperkuat argumen.
Kemudian ada juga kata penghubung penanda hubungan tekstual. Contohnya dalam istilah anafhara yang merujuk pada bagian sebelumnya. Misalnya dalam kalimat seperti yang disebutkan sebelumnya, metode ini cukup efektif. Nah, kalimat seperti yang disebutkan sebelumnya itu merujuk pada informasi yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam teks atau pembicaraan, sehingga kalimat metode ini cukup efektif merupakan pernyataan yang menginformasikan atau menyatakan kembali ide atau informasi yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian juga ada namanya istilah katafhora yang merujuk pada bagian yang akan datang. Misalnya dalam kalimat hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya. Nah, dalam kalimat tersebut, frasa hal ini mengacu pada informasi atau topik yang tertentu yang sebelum dijelaskan tetapi akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ada kata penghubung penanda argumentasi, yaitu kata atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan dan mengembangkan argumen dalam teks yang berfungsi untuk memperkenalkan, mendukung, atau menantang pernyataan, serta menjelaskan alasan dan bukti yang mendasari argumen tersebut. Contohnya dalam kalimat, beberapa negara telah berhasil menanggulangi masalah ini. Sebagai contoh, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan melalui kebijakan peningkatan anggaran pendidikan. Nah, fungsi frasa sebagai contoh dalam kalimat tersebut adalah untuk memberikan ilustrasi atau bukti yang konkret dari argumen yang sedang dikemukakan, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami lebih baik dan mengaitkan informasi yang disampaikan dengan contoh yang nyata. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kata penghubung klasifikasi adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan ide-ide, objek, atau informasi berdasarkan kategori atau jenis tertentu dalam teks. Contohnya frasa pertama, kedua, secara umum, dan terakhir. Misalnya dalam kalimat, terdapat beberapa jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal. Frasa pertama mengelompokkan jenis pendidikan sebagai kategori pertama. Kemudian frasa yang kedua mengklasifikasikan kategori pendidikan yang berbeda. Kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang genre mikro. Genre mikro dalam teks akademik adalah subgenre atau bagian-bagian kecil yang terdapat di dalam genre makro dalam bentuk tulisan akademik yang dirancang untuk menyampaikan informasi, argumen, atau analisis secara ringkas, namun tetap mengikuti pola atau struktur tertentu dengan jenis teks tersebut. Jenis-jenis teks akademik genre mikro ini ada 5. Di antaranya, yang pertama ada teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan atau memahami hal yang dideskripsikan tersebut. Yang kedua, teks eksposisi, yaitu teks yang menjelaskan atau memaparkan suatu informasi, gagasan, atau pendapat secara logis dan sistematis kepada pembaca yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya, maupun ilmiah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang sebab dan akibat atau langkah-langkah terjadinya suatu peristiwa tersebut. Yang keempat, teks diskusi, yaitu teks yang menyajikan dua sudut pandang yang berbeda mengenai suatu topik atau isi, yaitu ada sisi pro yang mendukung dan ada yang kontra atau yang menentang. Teks ini bertujuan untuk mengajak pembaca agar memahami perbedaan pandangan di antara dua hal tersebut atau menyimpulkan pendapat berdasarkan argumen yang disampaikan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada teks persuasi, adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar mengikuti pendapat, gagasan, atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Teks ini biasanya menggunakan argumen yang logis, fakta, dan gaya bahasa yang mampu memengaruhi emosi pembaca.
Nah, kelima jenis teks tersebut memiliki tujuan yang berbeda, namun semuanya berfungsi untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada pembaca. Kelima teks tersebut dapat membantu kita menyampaikan informasi dengan cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri teks akademik genre mikro ini ada 3, di antaranya yang pertama adalah bertujuan untuk menyampaikan informasi, menjelaskan suatu konsep, dan memaparkan hasil penelitian atau menyajikan argumen. Yang kedua, mengikuti pola atau struktur tertentu. Kemudian yang terakhir ada penyajian informasinya secara langsung tanpa keharusan mencantumkan sumber. Di sini dapat saya simpulkan dari ketiga topik yang saya jelaskan di atas. Teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Nah, di dalam teks akademik tersebut terdapat genre makro dan genre mikro. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa genre makro ini merupakan pola atau struktur utama dalam teks akademik yang mencakup keseluruhan format dan tujuan teks secara keseluruhan. Seperti contoh adalah makalah, yang dimana di dalam makalah itu mempunyai struktur besar seperti pendahuluan, isi, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Kemudian di dalam genre makro ini terdapat subgenre yang lebih kecil atau yang disebut dengan genre mikro, seperti paragraf atau kalimat yang dirancang untuk menyampaikan informasi, argumen, atau analisis secara ringkas, namun tetap mengikuti standar formalitas dan struktur ilmiah, sehingga genre mikro ini dipayungi oleh genre makro tersebut. Teman-teman mahasiswa, seringkali kita temui bahwa banyak sekali masalah atau hambatan-hambatan yang sering terjadi di dalam pembuatan atau penulisan teks akademik dalam bahasa Indonesia. Yang dimana di sini saya akan membacakan satu masalah yang relevan terjadi dalam penulisan teks akademik, terutama dalam kalangan mahasiswa, yaitu tata bahasa dan ejaan yang tidak tepat dalam teks akademik. Kesalahan tata bahasa dan ejaan dalam teks akademik mengacu pada penggunaan struktur kalimat, penulisan kata, dan tanda baca yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baku. Nah, kesalahan ini dapat mengganggu kejelasan dan profesionalitas teks. Misalnya, penggunaan tata bahasa yang salah, seperti susunan kalimat yang tidak logis atau keliru, dapat menyebabkan makna itu sulit dipahami. Selain itu, ejaan yang salah atau tidak sesuai aturan sering muncul dalam penulisan teks akademik. Kesalahan ini terjadi ketika penulis menulis kata atau frasa dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Hal ini juga mengganggu pemahaman pembaca karena kata yang salah ejaannya mungkin sulit dimengerti atau maknanya berubah. Nah, dari masalah tersebut, solusi yang dapat saya tawarkan untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dan ejaan yang kurang tepat, yaitu yang pertama, pelajari aturan tata bahasa dan ejaan secara berkala. Yang kedua, memeriksa ulang kembali teks dengan teliti sebelum dikirim atau dipublikasikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan referensi resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Semoga pembahasan ini dapat menjadi panduan dan motivasi untuk lebih memahami serta menghasilkan teks akademik yang baik. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya terbuka untuk pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.